Jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang kunci dalam mencari jodoh. Dalam mencari jodoh, tentunya kita semua ingin mendapatkan jodoh yang tepat, yang bisa membuat kita bahagia selamanya, sepanjang hidup kita. Lalu apa kuncinya dalam mencari jodoh? Sebelum aku lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Kunci dalam mencari jodoh yang pertama adalah gunakan intuisi. Sangat penting bagi kehidupan kita melatih intuisi, belajar mempercayai intuisi, supaya kita tahu mana orang yang baik buat kita, mana orang yang harus dipertahankan, dan mana orang yang harus kita jauhi. Misalnya saja, di awal pertemuan atau perkenalan, atau kalian masih dalam tahap pacaran, ya hati kamu sudah merasa cemas, gelisah, atau merasa bersalah tanpa sebab, dan kamu tidak tahu itu kenapa. Nah, ini adalah tanda bahwa itu tidak baik ya. Kalau kamu sudah merasakan hal-hal seperti itu, lebih baik dihindari. Percayakan pada kata hatimu. Karena kata hati itu tidak pernah salah. Terus yang kedua, jangan mencari jodoh dengan alasan terburu-buru. Ya mungkin karena usia, karena adik sudah menikah duluan, karena dikatain perawan tua atau perjaka tua sama orang-orang ya, sama tetangga, sama keluarga, dan lain-lain. Pokoknya kalau kita itu mencari jodoh, itu nggak ada tujuan apapun selain kita mencari pasangan dalam hidup kita. Kalau kamu mencari pasangan berdasarkan terburu-buru, maksudnya dengan alasan terburu-buru, nanti kamu akan bertemu dengan orang yang salah, orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja, orang yang tidak setia, orang yang membuat kamu lelah, dan orang yang hanya memberi pelajaran hidup kepada kamu. Ya, jadi jangan ada alasan terburu-buru dalam mencari jodoh. Jangan ada target, nanti aku menikah di usia segini. Nanti aku akan menikah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jangan ya. Terus yang ketiga, dalam kebahagiaan kamu dalam berumah tangga, dalam hubungan, itu adalah tanggung jawab kamu dan pasangan kamu. Nantinya kamu akan bahagia atau tidak, itu kan adalah tanggung jawab kamu dan pasangan kamu. Jadi, kamu jangan memilih jodoh berdasarkan kata orang. Ya, karena kamu dijodohkan orang tua, karena kamu dijodohkan sama si A, si B, si C, sama tetangga. Ya, nanti kalau kamu salah dalam mendapatkan jodoh, nanti kamu akan menyalahkan orang-orang yang sudah menjodohkan kamu. Misalnya saja kamu
menikah dengan si A karena dijodohkan orang tua atau sama keluarga. Nah, nanti kalau kamu salah, ya itu orang yang salah, nanti kamu akan menyalahkan orang tua kamu. Tapi kalau kamu menikah dengan si A berdasarkan pilihan kamu sendiri, kalau kamu salah, itu akan menjadi pelajaran hidup kamu. Kamu tidak akan menyalahkan orang lain. Nah, akan menjadi suatu pengalaman hidup, gitu loh. Apalagi kalau kamu benar. Nah, ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu sendiri. Jadi bahagia atau tidaknya kamu dalam berumah tangga itu adalah tanggung jawab kamu sendiri dengan pasangan. Kan banyak ya orang yang seperti itu. Ada tuh keluarga aku yang lama mencari jodoh nggak ketemu-ketemu, pada akhirnya ada seseorang yang menjodohkan dia dengan seorang wanita. Nah, pada akhirnya si wanita ini agak gila. Jadi keluargaku itu tadi jadi menyalahkan yang menjodohkan semuanya. Nah, jadi penyesalan, jadi menyalahkan. Nah, kan seharusnya ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita. Terus yang keempat, kamu jangan mencari jodoh di saat kamu kesepian. Kalau kamu mencari jodoh di saat kamu kesepian, maka kamu juga akan bertemu dengan orang yang kesepian juga. Biasanya kalau orang kesepian bertemu dengan orang kesepian, ini nantinya hubungannya menjadi hubungan yang ketergantungan, saling mengekang satu sama yang lainnya. Si laki-laki mengekang yang perempuan. Begitu juga sebaliknya, yang perempuan akan mengekang si laki-laki, dan ini akan menjadi hubungan yang tidak sehat. Yang menjadi tidak bahagia, batin yang mengekang gitu loh, batinnya tertekan, ya, batin yang tertekan. Terus yang kelima, jangan mencari jodoh di saat kamu patah hati atau sakit hati. Di saat kamu patah hati atau sedang sakit hati, nanti kamu juga akan menemukan seseorang yang sedang patah hati dan sakit hati juga. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang sama dengan orang yang telah membuat kamu patah hati dan sakit hati. Mungkin sama dari segi fisiknya, dari segi karakternya, atau dari segi sifatnya. Atau saja juga kamu akan menarik peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama, yaitu sakit hati dan patah hati. Terus kunci yang keenam, kamu harus bisa menjadi diri sendiri. Di saat kamu dalam mencari jodoh, kamu harus bisa menjadi diri sendiri. Jangan ada yang kamu tutup-tutupi. Ya, misalnya saja kamu pacaran sama si A, terus kamunya nggak terbuka. Nah, ini nanti akan membuat kamu cemas di sepanjang hidup kamu. Nanti kamu khawatir jangan-jangan nanti kebohongan aku terbongkar, rahasia aku terbongkar, nanti jangan-jangan masa lalu aku terbongkar. Nanti jangan-jangan kehidupan aku yang sebenarnya terbongkar. Nah, ini kamu harus bisa jujur apa adanya. Ini loh aku sebenarnya masa lalu aku begini, keuangan aku begini, pekerjaanku ini, keluargaku ini, dan lain-lain sebagainya. Kalau di awal hubungan saja kamu sudah nggak bisa menjadi diri sendiri,
Ya, nanti kamu tidak akan pernah bisa bahagia dan akan menjadi hubungan yang tidak sehat. Terus kunci yang ketujuh, kamu harus bisa mencari informasi atau menyelidiki situasi yang ada ya. Misalnya saja calon jodoh kamu itu ya mau mengenalkan kamu dengan keluarganya apa enggak. Nah, ini penting. Mau mengenalkan kamu dengan teman-temannya apa enggak. Mau memperkenalkan kamu dengan teman-teman di pekerjaannya atau enggak. Kamu tahu pekerjaannya apa enggak. Nah, dan lain-lain sebagainya. Keuangannya juga. Nah, kalau di awal pacaran kamu tidak dikenalkan sama orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, kamu tidak dikasih tahu di mana tempat dia bekerja, terus disembunyikan tentang keuangannya juga. Nah, ini adalah pertanda yang tidak baik. Ini sangat penting ya kenapa ya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang negatif. Kenapa kok kamu tidak dikenalkan sama mereka? Terus yang kedelapan, di dalam suatu hubungan tidak ada alasan apapun untuk membatasi kamu dan pasangan kamu berkomunikasi. Misalnya saja pasangan kamu melarang kamu untuk menelpon dia di jam-jam tertentu. Misalnya saja kamu tidak boleh nelpon dia di jam segini, tidak boleh menemui dia di jam segini. Nah, ini ada apa? Nah, pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mungkin dia punya kekasih yang lain atau mungkin juga dia sudah punya istri atau ada hal-hal yang lain yang dia sembunyikan yang negatif. Nah, ini kalau terjadi sama kamu, nah ini harus kamu selidiki ada apa dan kenapa. Nah, kamu harus hati-hati dalam hal ini. Terus yang kesembilan, kalau kamu menemukan pasangan yang tepat, ya kamu bisa menjadi diri sendiri, bisa mengungkapkan perasaan kamu. Kamu bisa bermusyawarah dengan baik dengan dia. Kamu bisa mengeluarkan ide-ide kamu. Nah, ini adalah kalau kamu menemukan pasangan yang tepat. Ya, musyawarah bersama-sama di saat kamu punya masalah. Kalau kamu mendapatkan pasangan yang tepat, bukan berarti kamu dan dia tidak ada masalah. Masalah akan tetap aja ada ya. Tapi kamu dan dia, pasangan kamu, bisa menyelesaikannya dengan cepat, dengan bijaksana. Tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada yang tersakiti. Dan juga tidak ada yang tertekan atau yang menekan. Nah, itu tadi adalah kunci-kunci dalam mencari jodoh. Semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.